Indonesia dan Malaysia adalah dua negeri serumpun, sama-sama Melayu. Bukan cuma bertetangga, tapi juga dua negara yang dituakan dalam ASEAN, organisasi yang menghimpun negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun ada saja pasal atau perkara yang bisa bikin ribut kedua negara. Dari mulai perbatasan, klaim kesenian, lingkungan, hingga urusan tenaga kerja. Makam 3 tenaga kerja Indonesia yang tewas ditembak polisi Malaysia akhirnya dibongkar untuk diotopsi ulang. Proses pemeriksaan diperlukan untuk menjawab dugaan benarkah mereka menjadi korban penjualan organ manusia secara ilegal. Memang, 2 pekan terakhir, Mas Nur alias Misdar, Herman dan Abdul Qadir Jailani menjadi berita. Dugaan organ mereka dijual mencuat setelah pihak keluarga menaruh curiga karena menemukan bekas-bekas jahitan di tubuh jenazah. Telunjuk lalu mengarah kepada siapa lagi kalau bukan negeri jiran Malaysia. Apalagi ketiganya tewas digerondong peluru polisi Malaysia di negeri sembilan. 3 TKI asal Tringgasela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tadi juga melakukan tindakan kriminal. Kementerian Luar Negeri didesak mencari jawaban apa yang sesungguhnya terjadi pada TKI yang berprofesi sebagai pekerja konstruksi dan perkebunan kelapa sawit tadi. Setelah otopsi ulang, tim forensik Markas Besar Kepolisian menyimpulkan organ 3 jenazah utuh. Artinya, ya tak ada penjualan organ. Makanya biasa kita tambahkan biasanya dengan apa, bisa plastik, bisa apapun, supaya kelihatan rapi kembali. Dari itu yang bertemu dengan 3 rumah sakit di Polisi dan 5 dokter yang melakukan otopsi di Kuala Lumpur di Malaysia di Polisi. Dan dari proses yang di Malaysia itu diperoleh semacam kesimpulan summary dari proses otopsinya. Dan tadi kami sudah tetapkan dengan tim Polri. Meski hasil otopsi ulang oleh Polri sudah diumumkan, pihak keluarga masih meragukannya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan menyayangkan tak adanya lembaga yang bisa memberi pendapat pembanding atau second opinion atas otopsi tadi. Kalaupun tak ada penjualan organ, kematian 3 TKI tadi bukanlah perkara biasa. Mereka warga negara Indonesia dan tetap mesti mendapat perlindungan dari pemerintah. Benarkah mereka ditembak karena akan merampok dan melawan polisi Malaysia? Ya, pemerintah Malaysia memang telah meminta maaf karena terlambat memberitahu kepada kedutaan kita di Kuala Lumpur atas kematian 3 TKI asal Lombok Timur tadi. Namun kata maaf rasanya tidak cukup. Jadi investigasi oleh tim yang dibentuk Kementerian Luar Negeri ditunggu publik Indonesia dan terutama keluarga korban. Meskipun kerap ribut, mestinya akal sehat selalu dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pasalnya 2 negara saling membutuhkan. Malaysia yang lebih sejahtera butuh tenaga kerja Indonesia untuk menggerakkan roda ekonominya. Indonesia pun terbantu karena warga negaranya bisa mendulang rezeki di Malaysia, negeri serumpun yang seharusnya tak terasa asing. Selain kasus tenaga kerja, hubungan Indonesia-Malaysia kerap bergesek perkara lingkungan. 6 tahun silam,
Asap kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan misalnya turut menyisakan nafas warga di Malaysia dan tetangga lainnya, Singapura. Bisnis dan pariwisata mereka pun terganggu. Lalu mereka protes. Bukan hanya Malaysia dan Singapura yang mengecam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan pada tahun 2006, tapi juga dunia internasional. Karena bukan hanya mencemari udara, tapi juga berpotensi menghilangkan keanekaragaman hayati dan yang lebih menyeramkan, kebakaran menumpuk miliaran ton karbon dioksida di atmosfer. Salah satu daerah langganan kebakaran hutan adalah Riau. Jumlah titik api di sana bertebaran lebih dari 1.400 titik api. Alhasil, antara akhir Februari hingga Maret 2006, lebih dari 10.000 hektar hutan di sana ludes terbakar. Hasilnya, ya apalagi? Asap, asap, dan asap. Selain Riau, daerah terdekat Malaysia yang kerap mengirim asap adalah Pontianak, Kalimantan Barat. Padahal jarak Pontianak ke perbatasan seperti Entikong misalnya lebih dari 300 km. Pada Juli 2006, kebakaran hutan mengepung daerah Katulistiwa tadi. Diduga karena cuaca ekstrim. Pengguna kendaraan jelas terganggu. Begitu pula penerbangan dari dan menuju kota Pontianak. Kabut asap membuat jarak pandang kurang dari 100 meter. Yang juga mesti ditanggung, asap membahayakan kesehatan. Karena partikel debu dari kabut asap telah di atas ambang batas, yakni 300 mikrogram per meter kubik udara. Agar tak terpapar infeksi saluran pernapasan, iritasi mata dan penyakit lainnya, warga di sana ya mesti menggunakan masker. Yang bikin repot, di waktu bersamaan, kebakaran hutan juga melanda sejumlah daerah di Sumatera. Dari Palembang, Jambi, Pekanbaru, Batam, hingga Medan. Lagi-lagi, warga di negeri jiran Malaysia terkena imbasnya. Menyadari kebakaran hutan sudah mengusik negara tetangga, pemerintah bersikap satria. Atas nama pemerintah Indonesia, saya patut meminta maaf kepada negara-negara tetangga tersebut atas kejadian ini, meskipun jelas bukan kesengajaan Indonesia, jelas bukan sesuatu yang ingin menyusahkan negara tetangga kita, dan kita terus berupaya untuk mengatasi mencegahnya suatu waktu yang akan datang. Entah karena pelaku pembakaran tak kapok-kapok atau cuaca panas yang tak bersahabat, kebakaran hutan dan lahan ya terjadi lagi. 2 tahun berikutnya, kebakaran hutan kembali mengepung Riau dan Pontianak. Nah inilah karena kebiasaan masyarakat masih belum berubah. Ya, begitu agak terang hari, tidak ada hujan, 2-3 hari langsung mereka ambil kesempatan membakar. Hingga kini kebakaran hutan dan lahan masih menjadi bahaya laten di sekitar Sumatera dan Kalimantan. Celakanya, pemerintah, masyarakat hingga aktivis lingkungan hidup belum punya resep jitu untuk menangkalnya. Tampaknya advokasi mengenai perlindungan hutan mesti terus digalakan. Jika tidak, selain terpaksa lingkungan hidup kita makin rusak, kita pun harus menanggung malu dikecam tetangga. Namanya juga negeri serumpun. Kita dan Malaysia juga kerap berselisih perkara yang rasanya memang tak terelakkan. Kesenian. Lima tahun silam, sejumlah kelompok reok tiba-tiba tumplek di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka gusar dan memprotes tari barongan yang terindikasi meniru reok Ponorogo. Tarian tadi
terpampang di website milik Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. Di depan kedutaan, kelompok reog membacakan tuntutannya. Menuntut pemerintah Malaysia untuk mencabut dan meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas sikap tersebut. Masuk akal jika kelompok reog di tanah air besar. Maklum, reog adalah sumber identitas dan kebanggaan masyarakat Ponorogo serta Jawa Timur. Apalagi pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendaftarkan hak cipta tarian reog pada tahun 2004. Soal beginian memang bisa bikin repot dan ribut dua tetangga. Namun, adanya kesenian reog yang di Malaysia disebut tari barongan tak bisa dipisahkan dari keberadaan warga Ponorogo yang telah menetap di Johor dan Selangor sejak 150 tahun silam. Nah, barongan adalah ekspresi rasa cinta terhadap kesenian yang sudah melekat di daerah asal mereka. Pertama kali saya ingin menjelaskan bahawa kerajaan Malaysia tidak pernah mengklaim bahawa tarian barongan ini asalnya dari Malaysia. Bukan cuma orang Jawa Timur, warga Maluku pun pernah geram ketika Malaysia yang getol kampanye wisata menggunakan lagu Rasa Sayange dalam iklan Malaysia Truly Asia. Pemerintah provinsi dan warga Maluku bersikukuh jika Rasa Sayange milik Indonesia karena telah menjadi lagu rakyat di Maluku. Sebaliknya, Malaysia merasa Rasa Sayange adalah lagu di Kepulauan Nusantara. Jadi, ia merasa punya hak pula menggunakannya. Lagi-lagi bahwa kita lambat mengantisipasi aset-aset kebudayaan bangsa untuk cepat-cepat dipatenkan milik bangsa kita. Karena ini ke depan ini akan sangat mahal. Mereka, datuk-datuk mereka mengajar cucu-cucunya juga menyanyi lagu-lagu ini. Jika mereka suka aja lagu ini, kita mesti mereka suka aja lagu-lagu ini. Lagu ini adalah lagu folk song yang datang pada Nusantara. Konon Rasa Sayange direkam dalam piringan hitam di Lokananta, Solo, Jawa Tengah tahun 1962. Selanjutnya dijadikan souvenir di Asian Games di Jakarta. Mungkin karena tak cepat-cepat dipatenkan. Jadi, siapa saja yang berdiam di Nusantara merasa berhak mengklaim dan menggunakannya. Belakangan, penelitian fisika oleh Bandung P Institute membuktikan secara ilmiah kalau lagu Rasa Sayange adalah lagu tradisional asli Indonesia, khususnya di wilayah Maluku. Herannya tak bosan-bosannya kedua negeri ribut soal kesenian. 3 tahun silam, tari pendet yang jadi masalah. Lagi-lagi karena terpampang di iklan pariwisata Malaysia. Warga Bali ya marah. Pemerintah desak untuk lebih melindungi kesenian tradisional. Pertama-tama, Menputar telah bertindak, telah menyampaikan surat yang tentunya bernada protes dan minta penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya. Saya berharap pemerintah Malaysia bisa menjaga sensitivitas rakyat Indonesia yang berkaitan dengan itu. Perkara seni dan budaya tak perlu bikin dua tetangga ribut-ribut. Sebab seni dan budaya mestinya menjadi bidang yang merekatkan, bukan meregangkan.
Indonesia dan Malaysia juga kerap panas dingin lantaran perkara perbatasan. Ada saja sekitar Malaysia yang bikin Indonesia meradang. Seperti 3 tahun silam saat Angkatan Laut Malaysia menerobos perairan Ambalat. Ambalat patut dipersengketakan karena blok di timur Pulau Kalimantan tadi menyimpan cadangan minyak sekitar 764 juta barel serta cadangan gas setara 1,4 triliun kubik. Segera setelah insiden masuknya Angkatan Laut Malaysia ke Ambalat, Tentara Nasional Indonesia meningkatkan patroli di sana. Kapal perang dari Armada Timur yang bermarkas di Surabaya dikerahkan ke sana. Parlemen Indonesia tak tinggal diam. Komisi Luar Negeri DPR menemui pejabat dari Kementerian Luar Negeri Pertahanan dan Angkatan Laut Malaysia di Kuala Lumpur. Mereka bersepakat untuk menyelesaikan insiden Ambalat. Cadangannya ialah kita selesaikan dengan cara yang terbaik, cara amat amicably. Jadi itu yang kita minta kita punya jawapan kuasa kita untuk selesaikan masalah ini dengan cara yang terbaik. Tak lupa, Malaysia minta maaf. Saya akan menarik kapal-kapal di sana untuk tidak berhubung juga. Menentukan bahawa tidak ada ketegangan dalam kapal. Dan saya akan menentukan bahawa anggota yang salah akan dipertuduhkan dan perkara sertifikat tidak akan berlaku lagi. Di tanah air, aksi provokasi Malaysia di Blok Ambalat menyulut amarah. Demonstran mengecam aksi Angkatan Laut Malaysia. Sebagian pihak bahkan terpancing menawarkan diri menjadi pasukan sipil bagi TNI mempertahankan kedaulatan di kawasan seluas 15.000 km persegi di Ambalat. Aksi provokasi Malaysia di Ambalat tadi bukanlah yang pertama. Meski begitu, Indonesia selalu memilih penyelesaian lewat jalur diplomatik. Kita sepakat masing-masing Tentara Laut dan Angkatan Laut sangat hati-hati untuk menetapkan jalur-jalur patroli atau rondaan sesuai dengan garis yang menurut masing-masing adalah wilayah teritorialnya. Selesai? Ternyata belum. Sebab Malaysia bertahan dengan klaim sepihaknya. Pemerintah negeri jiran bersikukuh. Ambalat wilayah mereka. Sesuai peta tahun 1979 yang mereka bikin. Peta tadi sebetulnya ditolak 8 negara yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Indonesia, Filipina, dan China. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice juga tak mengakuinya saat mengadili sengketa kepemilikan Pedra Branca antara Malaysia dan Singapura. Memaksa Malaysia berunding lewat perundingan bilateral mungkin masuk akal buat Indonesia. Meski begitu, Indonesia mesti hati-hati jika hendak membawanya ke Mahkamah Internasional. Pasalnya, kita pernah punya pengalaman tak enak saat harus kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan 10 tahun silam.